Shalom, sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh bersuka cita dan bersyukur jika kita boleh kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dan kita rindu setiap firman yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan, memberikan pengharapan, dan menjadi jawaban untuk kehidupan setiap kita. Sebentar untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan. Yang pertama, apakah hidupku saat ini mengalirkan keadilan dan kebenaran, ataukah hanya ritual dan kebiasaan rohani tanpa hati? Yang kedua, jika orang lain meminum dari sungai hidupku, yaitu perkataanku, keputusan-keputusanku, dan sikapku, apakah mereka menemukan keadilan Tuhan atau kepentingan pribadi? Selanjutnya, apakah aku sedang menjadi saluran yang bersih bagi Tuhan? Atau ada hal-hal yang menghambat aliran kebenaran untuk mengalir dari hidupku? Dan yang terakhir, apakah aku lebih mencari kesan rohani atau benar-benar mengejar kehidupan yang berkenan kepada Tuhan setiap hari? Mari untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan berikan. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya setiap firman yang kami dengarkan itu akan bertumbuh dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya ada prinsip-prinsip hidup yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kami, bukan untuk menghakimi kami, bukan untuk menyalahkan kami, tapi untuk membentuk hidup kami semakin hari serupa dengan Engkau, bahkan kehidupan kami bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, kami mau membuka hati kami di hadapan-Mu, menerima setiap koreksi ataupun teguran, bahkan janji-Mu untuk kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari baru yang Tuhan percayakan. Kami mau menerima berkat firman-Mu, menerima berkat yang terbaik pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amos pasal 5, ayat yang ke-24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita boleh baca sekali lagi bersama-sama Amos pasal 5 ayat yang ke-24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Bayangkan sebuah desa yang memiliki satu-satunya sumber air dari sebuah sungai. Sungai itu mengalir tenang, jernih, dan memberi kehidupan bagi sawah, tanaman, hewan, dan seluruh warga desa. Jika sungai itu kering, desa itu akan mati. Kemudian bayangkan ada sungai yang berbeda. Airnya deras dan selalu mengalir, bahkan saat musim kemarau. Sungai ini tidak hanya memberi kehidupan, tetapi menjadi pusat aktivitas yang menghidupkan banyak orang. Keadilan dan kebenaran yang Tuhan inginkan seharusnya seperti sungai yang selalu mengalir, bukan musiman, bukan sementara, bukan hanya tampak dari luar, tetapi terus-menerus mengalir dari kehidupan orang percaya. Inilah pesan kuat dari kitab Amos. Kitab Amos berbicara kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang berada dalam masa kemakmuran ekonomi. Mereka berhasil berkembang, kaya, namun terlihat beribadah dengan rajin, sehingga Tuhan melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia. Ibadah mereka meriah, tetapi hidup mereka tidak benar. Mereka menindas orang miskin, mereka tidak jujur di dalam bisnis, mereka hidup dalam ketidakadilan, mereka mencari Tuhan di bait-Nya,
tetapi hidup mereka bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kemudian Tuhan memakai Amos, seorang gembala biasa, untuk menyampaikan pesan yang tegas. Tuhan tidak mencari ibadah yang hanya kelihatan dari luar. Tuhan tidak terkesan dengan ritual yang megah, persembahan yang banyak, atau suara pujian yang meriah. Yang Tuhan cari adalah kehidupan yang adil, jujur, dan benar. Dalam ayat utama hari ini, Tuhan berkata, "Biarlah keadilan mengalir seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir." Dengan kata lain, iman yang sejati bukan hanya terlihat di dalam bait Allah pada hari ibadah, tetapi terlihat dalam cara kita hidup setiap hari. Amos menyampaikan bahwa Tuhan ingin hati yang murni, bukan sekedar tampilan rohani. Hidup yang benar bukan sekedar kata-kata rohani. Keadilan dalam memperlakukan sesama, integritas dalam hal-hal kecil, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar meskipun sulit. Pesan Amos sangat relevan bagi kita hari ini. Dunia semakin memprioritaskan tampilan luar, popularitas, kesan rohani, kehidupan yang terlihat baik di media sosial. Namun Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kejujuran kita, sikap kita terhadap orang lemah, integritas kita di tempat kerja, cara kita memperlakukan sesama, cara kita membuat keputusan ketika tidak ada yang melihat. Ibadah sejati bukan dimulai dengan lagu, tetapi dengan hati. Puji-pujian sejati bukan dimulai dengan musik, tetapi dengan kebenaran. Kedewasaan rohani tidak diukur dari pelayanan, tetapi dari kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Tuhan merindukan umatnya hidup dalam keadilan dan kebenaran, mengalir terus, bukan sesekali ataupun bukan musiman. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan adalah yang pertama, kita mau hidup jujur, bahkan dimulai dari hal-hal yang kecil. Selanjutnya, kita mau memperlakukan sesama dengan adil dan penuh kasih. Cara kita memperlakukan semua orang, baik itu orang besar maupun orang kecil, menunjukkan isi hati kita. Selanjutnya, kita mau membiarkan firman Tuhan membentuk karakter kita, bukan hanya sekedar pengetahuan. Lalu, kita mau melihat hati kita ketika kita beribadah, apakah hanya sekedar rutinitas, atau ibadah kita menghasilkan perubahan hidup. Selanjutnya, jangan hanya terlihat rohani, tetapi kita benar-benar ingin memiliki kehidupan rohani yang sesungguhnya. Sebab Tuhan menyukai hati yang benar daripada hanya sekedar tampilan rohani yang mengesankan. Dan yang terakhir, kita mau menjadikan keadilan sebagai gaya hidup. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau berbicara melalui kitab Amos. Ajari kami untuk tidak hanya tampil rohani di luar, tetapi kami sungguh memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Untuk kami menjadi pribadi yang hidup di dalam keadilan, kejujuran, dan integritas setiap hari. Kami rindu hidup kami memuliakan Engkau, seperti sungai yang terus mengalir dan bisa dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu hidup kami terus diubahkan seperti firman-Mu. Kami menjadi pelaku dan bukan hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ubah hati kami kalau ada hati-hati yang keras, Tuhan. Bahkan kami tidak memegang prinsip kebenaran kami sendiri, Tuhan,
tapi kami melihat Engkau dan firman-Mu dan pengajaran-Mu yang menjadi prinsip dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat, untuk mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Engkau Tuhan, sebab kami percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami hari ini dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami rindu membawa nama-Mu dan orang bisa melihat bahwa Kristus nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita percaya kehidupan kita pun akan terus dipakai oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai berjumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.